Dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Presiden Joko Widodo pada pidato dalam sidang di MPR serta DPR menyinggung tentang keberlangsungan ekonomi dalam penanganan pandemi COVID-19. Baik pada pidato kenegaraan maupun untuk rancangan APBN, Presiden menyampaikan tentang lapangan kerja untuk melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan investasi. Adapun di soal kesehatan, Presiden mengapresiasi kerja tenaga kesehatan yang telah bekerja keras menangani pasien COVID-19. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0% sampai 5,5%. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas yaitu 5,5%. Namun harus tetap waspada karena perkembangan COVID-19 masih sangat dinamis. Kita akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan para ahli untuk terus mengendalikan pandemi COVID-19. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan, mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko-risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Sudah ada rekan kami Alvania Rizky di gedung DPR MPR RI yang mengikuti pidato kenegaraan sekaligus nota keuangan APBN 2022. Alva, dari dua pidato Presiden hari ini apa saja tanggapan dari fraksi partai-partai di DPR? Ya, Herjino dan juga saudara, ada beberapa tanggapan yang diberikan oleh beberapa fraksi yang memang juga hadir langsung secara fisik mengikuti penyelenggaraan pidato kenegaraan di parlemen, di gedung di Kura-Kura Parlemen, di mana salah satunya tadi menyebutkan partai oposisi yaitu PKS ini merasa apa yang disampaikan oleh pemerintah baik itu dari pidato kenegaraan yang disampaikan di rapat sesi pertama dan juga pidato RUU APBN dan nota keuangan di sesi kedua ini disebutkan masih realistis dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini di tengah gempuran pandemi COVID-19. Masih dengan suara yang serupa atau yang sama begitu dari Partai Amanat Nasional. Ini Saleh Daulay, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional menyebutkan bahwa dia juga melihat upaya pemerintah untuk bekerja keras dalam merealisasikan begitu ya target-target pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi dan juga asumsi makro lain dalam RAPBN 2022. Tadi sempat juga kami meminta tanggapan dari Ketua Banggar Said Abdullah yang menyatakan juga bahwa apa yang disampaikan pemerintah tadi memang sudah cukup realistis walaupun ada revisi di asumsi makro tepatnya di target pertumbuhan ekonomi. Kalau yang disepakati sebelumnya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini mencapai 5,7% untuk pertumbuhan ekonomi, tapi tadi realisasi atau yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini turun 0,2% di angka 5,5%. Ini artinya memang ada realistis atau ada sikap realistis dari pemerintah, tapi memang harus berhati-hati dengan dinamika dari COVID-19 yang memang terus berada di tengah ketidakpastian. Tadi juga selain asumsi makro dinilai masih realistis begitu, tapi ada yang menjadi sorotan utama dari partai oposisi tentu saja PKS. Ketua PKS atau Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini tadi menyampaikan bahwa untuk alokasi anggaran kesehatan dan juga perlindungan sosial ini memang cukup besar. Tadi untuk kesehatan mencapai 225 triliun rupiah, sedangkan untuk anggaran perlindungan sosial ini mencapai 427 triliun rupiah. Ia berharap bahwa anggaran yang besar ini bisa menyelesaikan atau setidaknya membantu menanggulangi pandemi COVID-19 dengan percepatan vaksin yang paling utama. Karena ini tentu saja akan membantu pemulihan ekonomi di Indonesia. Selain itu juga untuk perlindungan sosial, ini terkait dengan bantuan sosial dan bantuan-bantuan terhadap orang miskin atau masyarakat miskin dan rentan, ini diminta untuk tepat sasaran.
realisasinya juga diminta untuk bisa ditingkatkan karena mengingat kebutuhan masyarakat ini juga tinggi. Dengan penyaluran atau dengan realisasi dana perlindungan sosial yang tinggi ini bisa juga membantu pemulihan ekonomi di Indonesia yang memang dalam 2 tahun terakhir ini sempat terkontraksi terus-menerus, dan ini selalu menjadi harapan dari wakil rakyat tentu saja, dan khususnya tadi disampaikan oleh Partai PKS bahwa perlindungan sosial dan dana kesehatan atau alokasi belanja kesehatan ini harus menjadi perhatian pemerintah, dan realisasinya harus mencapai target sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden dalam pidato RAPBN dan Nota Keuangan 2022 tadi. Herjuno. Baik, Presiden tadi menitik beratkan kepada pemulihan ekonomi dan juga penanganan pandemi. Terima kasih rekan Alvania Rizky dari Gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta.